Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Bapak Asnasio Lasman. Yang terhormat Kak Prodi Teknik Energi Terbarukan, Bapak Dr. Aib Saiful Uyun. Yang saya hormati dosen pembicara kita, Bapak Riki Firmanda Ibrahim. Yang saya hormati dosen moderator kita, Bapak Jatmiko Priatmojo. Yang saya hormati Profesor Kamarudin Abdullah. Yang saya hormati para dosen Sekolah Pasca Sarjana Unsada. Dan yang saya hormati para peserta webinar energi terbarukan dengan tema peran energi panas bumi dalam pemenuhan energi listrik di Indonesia. Izinkan saya, Bangun Novianto, untuk memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman peserta webinar bahwa akan ada door prize yang menarik dari kita untuk 3 penanya terbaik. Jadi nanti dalam sesi tanya jawab, Bapak Ibu peserta bisa melalui kolom chat atau bisa raise hand ya. Oke, baik. Kita mulai acara pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini berlangsung dengan lancar dan baik. Amin. Untuk acara pertama, yaitu pembukaan. Acara yang kedua, yaitu acara inti. Acara webinar energi terbarukan. Acara yang berikutnya itu penutup. Dan acara yang keempat, nanti ada pemilihan pemenang untuk 3 penanya terbaik dan juga acara sesi foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan pembukaan dari Direktur Pasca Sarjana Universitas Dharma Persada kepada Bapak Asnasio Lasman. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu ya, meskipun secara virtual, untuk melihat lebih dalam tentang energi terbarukan. Dan saya Asnasio Lasman sebagai Direktur Sekolah Pasca Sarjana di Universitas Dharma Persada mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semua, terutama pada pembicara Pak Riki, moderator Pak Jatmiko, juga senior kita Profesor Kamarudin Abdullah. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa S2, SPS ya, Supervisor Sarjana yang ada di Unsada ini mempelajari masalah, memberikan pelajaran masalah teknologi energi terbarukan, teknik terbarukan. Banyak hal yang kenapa ini perlu disampaikan, karena pada era ke depan ini mau tidak mau, suka tidak suka, dan juga sesuai dengan kebijakan energi nasional, bahwa kita akan memanfaatkan energi terbarukan dengan lebih baik lagi, harus karena pada sekarang masih dalam diskusi, tapi boleh jadi tahun 2060 net zero emission, carbon emission itu harusnya sudah tercapai. Untuk itu maka transisi energi mau tidak mau harus dilakukan. Nah, untuk itu maka di Indonesia ini Unsada melalui Sekolah Pasca Sarjananya ikut menyiapkan tenaga muda terdidik untuk menyiapkan diri dalam ikut terjun dalam bidang energi terbarukan. Jadi jangan sampai yang bukan pesta pora, tetapi yang memanfaatkan orang-orang negara-negara lain sementara kita sini sebagai penonton. Tidak semacam itu. Nah, di dalam Unsada khususnya ini, SPS pada khususnya, kerjasama dengan berbagai universitas di Jepang itu dilakukan, ada 11 universitas dan juga berbagai perusahaan. Jadi kesempatan untuk andai kata yang tertarik untuk masuk itu beasiswa, baru saja dari dua orang anggota SPS kita mendapat beasiswa dari Panasonic ya, Panasonic.
Dan mudah-mudahan ini bisa terus kita kembangkan demikian juga untuk magang dan seterusnya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih khususnya pada Pak Riki yang telah berkenan hadir pada kesempatan pagi ini. Pak Riki ini adalah Direktur Utama PT Geodipa yang berada dalam Panas Bumi tahun 2006 hingga 2022 ini, 2016 hingga 2022 ini. Dan ini membanggakan bagi kita karena tidak hanya itu, juga masalah kebijakan energi nanti juga akan diampu juga oleh Ibu Ada Bu Ratna, masalah kebijakan energi nasionalnya. Dan kita juga akan diharapkan pada kenapa kita harus karena energi terbarukan, karena ada limited resources kita, terutama sumber daya fosil. Kemudian masa tenaga air itu juga nanti akan disampaikan ya, tenaga air yang ada di darat atau yang ada di laut ya. Yang di laut tentu saja ada dua macam, apakah itu dengan dengan gelombang ataukah dengan OTEC, Ocean Technology Energy Conversion, semacam itu. Ada lagi juga PLTB, Bayu ini yang memberikan itu langsung Bapak Suripno, sekarang sedang berangkat haji, yang membedani PLTB yang ada di Sidrap dan juga Jeneponte. Jeneponte langsung berada pada person-person yang memang ada pada bidangnya. Kemudian bioenergi sekarang ini Dr. Sukri sedang ada di Jerman ya, Jerman. Kemudian ada lagi masalah solar ini ada dua macam, ada thermalnya atau PV-nya, itu nanti bisa dimanfaatkan juga. Dan kemudian masalah manajemen energi itu akan diberikan juga nanti secara spesifik barangkali Pak Aib sebagai Kepala Prodi Teknik Energi Terbarukan bisa menyampaikan. Dan pada kesempatan pagi ini terima kasih Pak Riki telah hadir pada forum webinar ini untuk memberikan gambaran kepada kita semua tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi, karena yang itu setelah kita pahami bersama bahwa resources panas bumi di Republik ini cukup menjanjikan, tetapi pemanfaatnya hingga saat ini baru 2% dari kapasitas potensi yang ada. Dan untuk itu saya mohon nanti Pak Jatmiko berkenan untuk memoderatori ketika Pak Riki nanti menyampaikan presentasinya. Kiranya demikian dan tidak tutup kemungkinan untuk diskusi lebih lanjut lagi, dan mudah-mudahan dengan era menuju net zero energy emission kita bisa memanfaatkan seluruh potensi yang ada di Republik ini yang bisa dikatakan zero carbon itu dengan sebaik-baiknya, dengan harapan bahwa kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang terbarukan untuk prosperity bangsa kita. Demikian, dan saya kembali kepada Mas Bangun. Wassalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Sekolah Pasca Sarjana atas sambutan pembukaannya. Yang selanjutnya sambutan Kaprodi Teknik Energi Terbarukan kepada Bapak Dr. Aib Saiful Uyun. Waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Aslasio sebagai Direktur Pasca Sarjana, yang terhormat Bapak Insinyur Riki Permanda sebagai penyaji pada seminar hari ini, yang terhormat Profesor Kamarudin Abdullah, Bapak Ibu dosen Pasca Sarjana yang saya hormati, serta peserta seminar pagi hari ini. Semoga kita sehat selalu dan dapat mengikuti kegiatan ini dengan lancar. Saya Aib Saiful Uyun, kebetulan saya diberi tugas sebagai Kaprodi di program Magister Teknik Energi Terbarukan ini. Jadi kan saya memperkenalkan sedikit tentang sekolah pasca sarjana ini. Seperti kita ketahui bahwa memang bidang energi terbarukan ini berkembang cukup pesat dan mulai bahkan mampu bersaing ya, bahkan mungkin saja nanti bisa menggantikan energi-energi
konvensional yang berbasis fosil selama ini. Perkembangan energi terbarukan yang pesat tersebut tentu saja memerlukan SDM, ya, sumber daya manusia yang mumpuni di bidang ini. Selain mungkin saja bergerak SDM di bidang operasional di lapangan, ya, tentu saja juga memerlukan orang-orang yang mumpuni dalam bidang perencanaan, manajerial, ya, peneliti, bahkan entrepreneur di bidang energi terbarukan. Sehingga kami mengkhususkan kepada program pasca sarjana yang setara S2 atau magister. Sekolah pasca sarjana ini, teknik energi terbarukan ini memiliki visi untuk menjadikan program magister dalam penerapan dan pengembangan teknologi serta pengelolaan sumber energi terbarukan melalui pendekatan pendidikan yang holistik dan multidisiplin, ya. Dan tentu saja tetap kita mengedepankan berwawasan lingkungan serta kearifan lokal. Jadi kita mengembangkan dua peminatan seperti yang tadi diungkapkan, bahwa ada teknologi energi terbarukan dan manajemen energi terbarukan, karena memang bidang energi terbarukan ini bukan hanya ranahnya ilmu teknik, ya, tetapi bidang-bidang lain juga sangat diperlukan. Apalagi kalau kita bicara penerapan langsung di lapangan, bidang-bidang manajemen, ya, ekonomi, bahkan bidang sosial pun diperlukan untuk penerapan dan pengembangan energi terbarukan ini. Jadi kami merancang menjadi dua peminatan teknologi dan manajemen teknologi energi terbarukan ini. Pertama, tentu kita kalau akademisi kita menginginkan bahwa kurikulum kita ini adalah mahasiswa ataupun keluaran dari sekolah pasca ini menguasai konsep dan metodologi penelitian dalam rangka pemanfaatan teknologi dan sumber daya energi. Kita juga nanti mempelajari fundamental energi terbarukan, penguasaan konsep dan prinsip kebijakan energi nasional, ya, global dalam rangka pembangunan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian penguasaan prinsip, konsep perencanaan, dan pemanfaatan energi terbarukan, tentu saja ya, nanti kita pelajari dalam semester-semester awal di perkuliahan kita. Kemudian kita juga pelajari bidang-bidang tentang efisiensi dan konservasi energi, ya, penguasaan konservasi energi, manajemen energi, audit energi, dan sebagainya, nanti masuk ke dalam bidang efisiensi dan konservasi energi. Tentu kita akan belajar juga tentang teknologi energi terbarukan, penguasaan energi terbarukan meliputi perencanaan sistem, pemodelan, ya, simulasi, optimasi, pemanfaatan sumber daya energi. Dan untuk teman-teman di manajemen, ya, di ilmu sosial, tentu kita akan berikan juga perkuliahan tentang aspek-aspek manajemen proyek, bisnis, teknologi energi terbarukan, pelestarian lingkungan, serta pengembangan energi terbarukan tersebut. Nah, kita akan fokus kepada keluaran dari nanti program studi ini. Pertama adalah mungkin kalau teman-teman serta webinar ini ada yang berminat menjadi seorang manajer atau perencana energi, ya, ini akan menjadi profesional yang mampu menguasai konsep dasar, ide-ide pengembangan energi terbarukan, baik secara penguasaan teknologi maupun manajerial bidang energi. Kemudian mungkin ada yang berminat di entrepreneur, pengembang, developer, ya, wirausaha, tentu yang inovatif dan kreatif dalam dunia usaha bidang, khususnya bidang energi ini, ya. Jadi bidang energi terbarukan ini sekarang bahkan banyak sekali alumni dari kami ini membuka startup bidang energi, misalkan pemasangan energi surya, dan bidang-bidang konsultan dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya menjadi konsultan energi, mungkin akan menjadi profesional yang dapat mengkaji setiap aspek yang berkaitan dengan penggunaan energi, ya, dengan tujuan penurunan konsumsi energi, peningkatan efisiensi,
pengevaluasi sistem, dan tentu saja nanti akan mampu menawarkan solusi dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan. Jadi perkuliahan kita akan lebih banyak diskusi karena kebetulan juga background dari setiap mahasiswa ini alhamdulillahnya beraneka ragam dan mempunyai pengalaman-pengalaman sendiri di bidang-bidangnya masing-masing dan berkeinginan masuk ke bidang energi terbarukan. Maka dalam perkuliahan kita banyak sharing pengalaman, tentu saja dengan bimbingan dosen-dosen yang expert di bidang energi terbarukan. Kemudian tentu saja kami juga ada beberapa mahasiswa yang sebagai pendidik ya, dan beberapa yang menjadi peneliti yang tentu kita harapkan menjadi ahli dalam bidang pengembangan teknologi dan sumber daya manusia dalam bidang energi terbarukan. Selain itu sebagai profesional yang dapat menjalin hubungan kerjasama antara akademisi dan stakeholder dalam industri energi terbarukan. Jadi begitu luasnya, akan tetapi tentu kalau kita bersama-sama pengembangan energi terbarukan ini akan cepat berkembang. Kami mengundang Bapak Ibu peserta webinar ini, silakan pembukaan pendaftaran program studi teknik energi terbarukan ini sedang dibuka, dan kami menawarkan beberapa biaya studi dan skema cicilan kalau memang yang mau mencicil ya, dan tentu dengan perkuliahan yang fleksibel, yang hybrid ya, kita menggabungkan antara e-learning serta tatap muka. Jadi kami memfasilitasi untuk teman-teman peserta webinar ini yang dari luar Jawa agar bisa tetap berkuliah sambil bekerja. Kemudian kita juga tidak akan terpisah karena jarak ya, karena sekarang udah zamannya memakai Zoom ataupun bahan e-learning dan sebagainya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menghubungi media sosial kita, website kita, dan juga bisa menghubungi Saudara Bangun dan Ibu Rita untuk informasi lebih lanjut. Lalu apa sih sebenarnya yang bisa kita teliti kalau misalkan mahasiswa S2, tentu kita akan mengerjakan tugas akhir tesis dan sebagainya. Mungkin ini beberapa topik yang bisa dipakai bahkan menjadi ide dasar bagi para calon mahasiswa ini. Pertama misalkan kajian energi terbarukan, sistem informasi, ya. Ini teknoekonomi, misalkan yang dari teman-teman dari manajemen ekonomi atau dari jurusan yang non eksak, manajemen pemanfaatan energi, dan tentu bisa juga model pengembangan energi terbarukan yang berbasis wilayah. Dan topik-topik ini nanti bisa berkembang menjadi topik-topik khusus untuk tesisnya. Baik, jadi silakan Bapak Ibu untuk bisa menginformasi lebih lanjut dan menggunakan penawaran-penawaran ini agar bisa kita sama-sama belajar dan sama-sama menjadi SDM mumpuni di bidang energi terbarukan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Aib Saipulun atas informasi tentang Prodi Teknik Energi Terbarukan Sekolah Pascasarjana Universitas Dharma Persada. Untuk acara yang berikutnya, yaitu acara inti webinar energi terbarukan dengan tema peran energi panas bumi dalam pemenuhan energi listrik di Indonesia. Sekali lagi saya menginformasikan kepada para peserta, nantinya akan ada door prize yang menarik untuk Bapak Ibu bisa dapatkan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Nanti kita akan pilih 3 orang penanya terbaik untuk mendapatkan door prize tersebut. Baik, kita akan mulai ke acara inti. Tapi sebelum itu,
Saya ingin memperkenalkan moderator atau dosen moderator kita, yaitu Bapak Dr. Insinyur Jatmiko Priatmojo, dan juga dosen pembicara kita Bapak Riki Ibrahim. Kepada Bapak Jatmiko dan Pak Riki, waktunya kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Bangun. Yang terhormat Pak Asnasio Lasman sebagai Direktur Pasca Teknologi Energi Terbarukan, kemudian Pak Aib sebagai Kaprodi, dan Pak Riki sebagai pembicara hari ini, serta Profesor Kamarudin, senior dosen di Unsada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang peran energi panas bumi dalam pemenuhan energi listrik di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwa potensi energi geotermal di Indonesia sangatlah besar ya. Kita nomor 2 di dunia, yaitu dengan potensi sekitar 23.900 megawatt, di mana potensi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau di Indonesia, terutama yang mempunyai potensi vulkanik ya. Jadi ada 331 lokasi potensi panas bumi di Indonesia. Itu sangat besar sekali. Dan saat ini sudah dibangkitkan sekitar 2.278 megawatt, di mana sudah bisa menyumbangkan energi di Indonesia sekitar hampir 10%. Dari 2.200 tadi itu dibangkitkan dari 19 existing WKP yang ada di Indonesia. Sementara ada 45 WKP baru yang sudah menunggu untuk mensuplai energi panas bumi di Indonesia. Serta ada 14 wilayah PSPE yang nantinya juga akan berperan dalam menyumbang energi geotermal di Indonesia. Nah, sesuai dengan judulnya pembahasan hari ini, nanti akan dibahas mengenai paling tidak ada dua topik utama ya, yaitu strategi untuk mencapai target KEN atau kebijakan energi nasional, di mana panas bumi itu diharapkan sampai tahun 2050 itu bisa menyumbang 16.500 megawatt. Nah, serta nanti topik yang tidak kalah menarik adalah tantangan untuk menyediakan SDM unggul. Ini yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Riki. Nah, untuk sebelumnya mungkin saya akan bacakan CV dari pembicara, yaitu Bapak Insinyur Riki Firmanda Ibrahim MSc, di mana beliau mempunyai background reservoir engineering, ya, reservoir engineering, yaitu bachelor tahun 1990 dari Montana Technology dari Montana USA, kemudian master degree juga dari Montana Technology di USA, dan postgraduate master degree in reservoir engineering dari Stanford University. Nah, kalau melihat CV beliau sangat panjang sekali, jadi saya ringkas saja di sini. Dimulai tahun 1988 sampai 1990 sebagai reservoir engineer di Junocal Geothermal Division USA, di mana ini Pak Riki berpengalaman juga di lapangan geyser ya di Amerika. Kemudian tahun 90 sampai 95 sebagai senior chief geothermal reservoir engineer di Amoses Indonesia. Dan tahun 1998 sampai 2000 itu sebagai government relation sebagai vice president di Amoses, dan tahun 2000 sampai 2004 sebagai government relation di Darajat unit 3 di Amoses juga. Kemudian tahun 2010 hingga 2011 sebagai project consultant renewable energy development for Self Village Development of Indonesia Government Project, ini sebagai government project. Dan
terakhir yang tidak kalah penting adalah tahun 2016 sampai 2022 beliau sebagai Presiden Direktur PT Geodipa Energi, di mana satu-satunya perusahaan BUMN geothermal di Indonesia. Nah, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Bapak Niki untuk memulai, Pak. Kami kasihkan waktu sekitar 30 menit, Pak. Jadi nanti setelah presentasi, kami harapkan ada pertanyaan. Jadi sebelum pertanyaan nanti bisa melalui chat atau nanti setelah presentasi bisa pakai raise hand. Silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Jatmiko yang saya hormati. Langsung aja, selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Pak Profesor Matsio, Pak Profesor Pak Aep, ya, Pak Profesor Kama, dan seluruh profesor dosen yang mengajar di program S2, dan serta seluruh peserta yang hadir hari ini. Ya. Saya sangat bangga dan sangat senang sekali bisa share informasi hari ini, pagi ini, tepatnya hampir setengah 11, mudah-mudahan dalam 30 menit akan memancing banyak pertanyaan untuk meningkatkan informasi mengenai energi terbarukan. Baiklah, hari ini saya akan memberikan paparan mengenai khususnya teknologi panas bumi, ya. Jadi peran energi panas bumi di dalam kerangka energi terbarukan dalam pemenuhan listrik Indonesia. Next slide-nya, Pak Bangun. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang saya hormati, bisa next slide-nya, please. Bisa next slide-nya, please. Ya, oh bisa ini sendiri ya. Oke, baiklah. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, ya. Indonesia memiliki peran penting dalam membangun satu sistem kenegaraan di mana pada tahun 2045 pemerintah telah komit, ya, dalam 100 tahun Indonesia merdeka itu fokus kepada tatanan, khususnya di sini di dalam sektor pembangunan ekonomi melalui antara lain, ya, bagaimana untuk peningkatan middle trade income sehingga kita masyarakat ekonomi menengah tidak terperangkap di situ saja, ya, kita bisa lebih kompetisi, bisa meningkatkan SDM kita, yang paling penting intellectual property tadi ini dalam persaingan global. Hari ini teman-teman semua, ya, Bapak Ibu sekalian, Indonesia telah saat ini sedang mengadakan rapat mengenai sektor energi terbarukan dan efisiensi energi di Labuan Bajo. Ya, mungkin Pak Profesor Nasio Lasman saat ini sedang berada di sana. Nah, inilah peran Indonesia saat ini untuk membangun persaingan sumber daya alam, ya, ke depan, ya, termasuk juga isu-isu yang saat ini terus terang aja cukup seksi, yaitu bagaimana menangani transisi energi dalam perubahan iklim, dan tentunya, ya, Indonesia yang khusus geopolitik geografiknya tadi, ya, di mana negara Indonesia kalau dibentangkan di peta Amerika itu panjangnya hampir sama, besarnya hampir sama, namun di Indonesia ini lautannya lebih besar, ya, dibandingkan dengan daratan. Nah, untuk itu, ya, mungkin next slide-nya, teman-teman sekalian, ya. Untuk itu, ya, visi dari 2045 100 tahun, bisa next slide-nya, Pak Bangun. Ya. Dalam 100 tahun Indonesia merdeka tadi, kita sudah punya suatu kerangka bagaimana dalam mencapai ke sana. Nah, rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjuti pembicaraan mengenai mencapai visi Indonesia 100 tahun dan apa yang akan kita harapkan, khususnya dalam program S2 yang telah disampaikan Pak Aep, ya, sedikit sepintas saya ingin menyampaikan mengenai sektor energi, yaitu baik energi fosil maupun energi terbarukan. Bagaimana mata rantainya, ya, supply chains-nya dari hulu, ya, kekayaan alam yang kita miliki. Tadi kan sudah disampaikan Pak Profesor Jatmiko menyampaikan hulunya Indonesia ini bervariasi banyak sekali sumber-sumber energi, ya, baik yang fosil maupun yang non fosil. Ya, dan yang non fosil ini, ya, kita ketahui ada
energi panas bumi karena Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Energi panas bumi tidak bisa diekspor, oleh karena itu harus dikonversi. Dalam pemahaman konversi ini, rekan-rekan semua harus memahami teknologinya, memahami bisnisnya, dan memahami pula regulasi-regulasinya. Untuk itu, di dalam sisi pasokan sampai menjadi sisi pengguna ya, atau energi listriknya, kita ketahui beberapa teknologi konversi yang harus kita kuasai, kita kenali, dan dalam program menguasai teknologi konversi, insya Allah ya, para dosen, profesor yang sejak tahun 2000-an ya, Unsada berkiprah di dalam energi terbarukan, cukup bisa memberikan jawaban-jawaban ya, di dalam apa yang kita lihat ke depan, apakah kita ingin menjadi dosen, apakah kita ingin menjadi entrepreneur, ataukah kita menjadi researcher. Next-nya, oleh karena itu, next-nya bisa Pak Bangun, untuk next slide-nya, please. Untuk itu, ya, tantangan ke depan, ya teman-teman semua ya, inilah harus menjadi persamaan persepsi. Ya, saat ini terus terang aja dalam kondisi yang banyak sekali tantangan. Tahun depan mungkin ekonomi juga akan terguncang dengan adanya peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Nah, kesempatan-kesempatan inilah yang harus ditangkap oleh generasi muda Indonesia, ya, atau teman-teman yang berkarya bekerja, tapi ingin juga mengambil kesempatan untuk melanjutkan atau menguasai atau menambah ilmu di program master ya, S2. Oleh karena itu persamaan persepsi ini harus betul-betul terwujud ya, bagaimana ya perundangan-perundangan yang ada di negara kita ya, bagaimana juga terkait dengan kompetensi ya, dari masing-masing individu tadi, teknologi tadi atau intelektual properti tadi, dan bagaimana implementasinya. Ini harus benar-benar mismatch. Ya. Lalu ya dalam menghadapi tantangan transisi energi, tentu banyak sekali penyesuaian-penyesuaian, banyak sekali ide-ide baru, banyak sekali hal-hal yang harus dibangun proses. Ini pun juga harus dilakukan dengan baik, ya, bagaimana kita penguasaan mengenai sektor energi, tidak hanya teknologinya saja. Ya. Banyak universitas yang saya ikuti juga, dan saya sendiri juga banyak sekali ikut di dalam membangun energi terbarukan, tidak selengkap dengan program apa yang kami keluarkan. Ya, Unsada tidak khusus untuk teknologi satu, teknologi saja detail, tapi kita juga menguasai satu sistemnya, baik itu regulasi, ya, teknologi itu sendiri maupun pendanaan. Kita melakukan memberikan simulasi misalnya dengan keekonomian, ya, kita memberikan hal-hal seperti itu, ya, cukup menarik ya. Dan tentunya juga kita mempelajari blueprint nasional, ya, gitu. Ya, yaitu sasaran misalnya tadi Indonesia sampai 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari blueprint tadi. Ini karena proses transisi energi ini masih dalam proses ya. Nah, ini partisipasi dari Unsada khususnya di program S2 sangat positif tanggapannya. Next-nya Pak Bangun. Dan tantangan mencetak SDM unggul tidak menghadapi Indonesia 2045. Oleh karena itu, ya, tidak hanya kita mempelajari disiplin tadi, namun juga kita membangun suatu leadership. Ya. Leadership terbangun apabila kita menguasai dari edukasi tadi atau pendidikan tadi, khususnya di dalam program S2. Ya, mudah-mudahan ya, saya bisa mengajak rekan-rekan semua memastikan dari hampir 20 tahun saya ikut di Unsada ya, kami juga bagian dari mendorong memberikan budaya yang baik, yaitu budaya kepemimpinan ya, dengan nilai-nilai yang tidak kalah dengan entrepreneur dari luar negeri. Ya, mudah-mudahan ya bisa dibuktikan pada saatnya.
leadership and culture is very important things. Dan I believe, ya, saya yakin sekali program kita yang sudah kompak itu tadi yang disampaikan Pak Profesor Prodi, Pak Aep, ya, yang betul-betul bisa menjadi bagian kelengkapan kepemimpinan Indonesia ke depan. Next-nya Pak Bangun. Untuk itu, bagaimana kita menjemput zaman? Ya. Ini penting sekali. Ya. Kita harus menjemput zaman. Kita tidak boleh mengikuti zaman, tapi kita jemput. Kita harus mempengaruhi apa sih isi-isi proses dari zaman. Ya. Kita jangan ketinggalan zaman, lalu kita terbawa dengan zaman. Harapan kami, ya, Indonesia maju ke depan. Tentu kita tidak lagi generasi yang cuek, ya, kita tidak juga menjadi sebagai follower. Insya Allah di 2045 Indonesia bisa 100 tahun Indonesia merdeka, ya, bisa benar-benar Indonesia maju ke depan karena Indonesia memiliki berbagai macam teknologi, berbagai macam sumber daya alam, dan kita juga bisa mensiasati kondisi-kondisi yang terjadi di dunia saat ini. Nah, roadmap maupun ya, semuanya ini bisa mencapai ke karakter bangsa Indonesia, ya. Dan ini saya pikir, ya, Unsada, ya, tidak kalah, ya. Dan kita membangun satu sistem di dalam pengajaran selama kurang lebih hampir 3 tahun, ya, dengan penuh banyak sekali simulasi-simulasi, dialog-dialog, dan dialog-dialognya juga bukan dialog-dialog yang lalu, tapi ini isu-isu yang modern, isu-isu yang baru, bahkan isu-isu ke depan. Next-nya, rekan-rekan semua, ya. Oleh karena itu, ya, di dalam program 3 tahun, kami pastikan, ya, di dalam khususnya di Panas Bumi, sebelum saya masuk Panas Bumi secara detail, ya, ini pengantar bagaimana di dalam selama 1 semester ada 11 paket yang kami luncurkan. Kita mengajak mahasiswi berinovasi, ya, tentu juga tidak lepas dari penelitian, sharing session sudah pasti, ya. Dan tentunya kita harapkan, ya, dan banyak dari rekan-rekan yang sudah selesai di program energi terbarukan Unsada, kita juga bagian dari change of agent, ya, jadi agen perubahan khusus mengenai, dan kita confidence dalam mengembangkan energi terbarukan, sehingga kita tidak lagi ekonomi kita terbawa dengan pasar energi fosil misalnya, ya. Oleh karena itu, ya, beberapa mata kuliah dan sesi-sesi yang kita berikan itu tentu mendorong mahasiswa, ya, dan juga program-program kami juga pasti juga akan menjadi bagian dari informasi kepada universitas lainnya yang memiliki program energi terbarukan. Next-nya, nah, rekan-rekan semua, ya, saya ingin menyampaikan, misalnya saja, ya, ini di dalam sini sudah masuk materi ini. Proses pengembangan energi geotermal, ya, sebenarnya tidak hanya geotermal, tapi seluruh teknologi di energi terbarukan maupun yang bukan energi terbarukan, kita dibiasakan dengan melakukan pembagian pemikiran yang kita sebut dengan proses. Proses ini ada 8 step, ya, kita ambil contoh 8. Proses 8 bisa kita jadikan 5, tapi tidak mungkin tanpa proses. Fase pertama ini kami mengambil contoh bagaimana mahasiswa akan dibawa, akan dikenalkan dari satu proses ke proses lainnya sampai implementasi dari suatu proyek. Ya. Jadi dalam proses pertama persiapan kajian apa saja, ya, yang harus kita siapkan. Terus kedua itu juga pengenalan apa, ya. Ini juga penting sekali
sampai fase ke-8. Ya, fase ke-8 sampai itu betul-betul suatu proses yang misalnya proyek tadi ataupun suatu pengembangan panas bumi sudah selesai. Nah, proses inilah ya mudah-mudahan menjadi bagian dari intelektual properti yang kami berikan kepada mahasiswa ya, dan memahami fase-fase ya, sehingga di dalam proses tadi itu tidak hanya untuk panas bumi, di dalam otaknya sudah berputar juga, oh berarti untuk teknologi surya dan lain-lainnya pun harus dilakukan yang sama. Next, berikutnya, next slide. Pak Bangun, minta tolong Pak Bangun untuk next slide-nya. Ya. Nah untuk itu, ya, teman-teman semua, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, harus yakin ya, pada program pemerintah, ya, di mana ya, sumber daya manusia, walaupun adanya gonjang-ganjing di dunia, ya, kita tahu seperti saya sampaikan kan, kita jangan sampai terperangkap dengan middle trap tadi kan, jangan sampai mati kita masuk di dalam middle trap income. Ya. Nah oleh karena itu, ya, pemerintah memastikan sumber daya manusia pun juga sudah di layout sampai tahun misalnya 2025. Nah, di dalam tahun 2025 itu digambarkan 11.000 tenaga kerja yang mudah-mudahan S1, S2 ya, bisa terrealisasi, bisa bekerja lah kurang lebih seperti itu ya untuk panas bumi. Dan kecuali itu pun kami melihat beberapa step ya, jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan tidak harus bekerja di perusahaan, tetapi dapat juga lulusan S2 nanti masuk di dalam misalnya suatu disiplin-disiplin tertentu, ya, disiplin-disiplin tertentu dalam pengelolaan, ya, baik di preparation di startup, ya, teknologi apa saja itu kan kita akan sampaikan. Jadi ini memancing juga mahasiswa ya bisa memahami, bisa mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang kita bisa mendukung satu proyek panas bumi misalnya. Karena proyek panas bumi melibatkan berbagai macam disiplin ilmu, tidak hanya seorang geologi atau seorang engineer ya, seperti reservoir engineer, tapi ini berbagai macam ilmu. Ini menarik sekali. Satu proyek 55 megawatt itu besarnya sekitar saat ini itu 450 juta US dollar. Ini energi terbarukan yang cukup mahal dan tentu disiplin ilmu yang terlibat tidak hanya satu disiplin ilmu. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan semua sudah bangun dan ingin sekali mengetahui apa saja sih ilmunya di dalam dan sebagainya. Itu nanti kami paparkan di dalam kelas 6 satu sesi tadi, ya. Satu semester. Next-nya, Pak Bangun. Pak Bangun, bisa next slide-nya Pak Bangun. Nah, inilah ya keterlibatan dari SDM. Tidak hanya di dalam program S2 itu harus orang engineer, ya, tidak harus orang keuangan pun juga akan penting di sini. Tidak satu disiplin ilmu di dalam satu siklus pembangunan proyek panas bumi. Berbagai macam ilmu di dalam 8 fase tadi yang saya sudah sampaikan. Peran-perannya luar biasa, peran-perannya mungkin di depan dan mungkin ada di tengah-tengah dan di belakang. Nah inilah ya yang saya ingin juga mengajak bahwa pemahaman dari keterlibatan intelektual tadi atau brain atau otak ya dalam membangun SDM, keterlibatan SDM Indonesia untuk mencapai 2045 itu sangat penting. Ya. Mudah-mudahan secara pintas nanti bisa memancing pertanyaan, silakan saja. Next-nya lagi Pak Bangun bisa di next slide-nya. Ya, untuk itu ya, kita lihat pemerintah sendiri sudah ya mempunyai roadmap ya. Saat ini itu potensinya ada 23 giga itu sekitar 1.000, jadi ada 23.000 megawatt, sedangkan di realisasi masih
2,2 gigawatt atau 2.200 lah kurang lebih ya, install capacity. Dan mudah-mudahan ke depan bisa ada mencapai sekitar tambahan lagi 8 gigawatt ya di situ, ya, sesuai dengan target UN. Ini ada sedikit ilustrasi di mana saja sih ya perannya Indonesia untuk membangun panas bumi, ada di PGE, PLN, ya semua potensi-potensi yang saat ini sedang dikembangkan. Begitu juga peran dari swasta pun ya, karena pembangunan ekonomi itu harus dari sektor swasta, bukan dari sektor BUMN. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian ya di dalam ilustrasi slide ini, ya, pemerintah mempunyai program yang begitu baik, ya, beberapa layout, dan ke depan masih banyak sekali potensi, dan kecuali itu pun juga dukungan luar negeri pun juga, yaitu dari multilateral bank, terbukti di dalam pembangunan sektor energi terbarukan. Nanti kami sampaikan mengenai apa sih yang de-risking dari pemerintah dan sebagainya ya, yang saat ini dilakukan pemerintah melalui Geodipa Energi Persero bersama PT SNI, Sarana Multi Infrastruktur, dan World Bank. Next-nya Pak Bangun. Nah, sedikit pandangan pengembangan panas bumi, ya, semua ya. Jadi di dalam pemahaman panas bumi, energi panas bumi ini adanya di lingkaran Gunung Merapi, ya, karena dia berada di lingkaran Gunung Merapi, dan Indonesia Gunung Merapinya itu melintang dari Sumatera sampai ke NTT, ya, luar biasa panjangnya. Nah, karena berada di lingkaran Gunung Merapi dan ini berada di bawah tanah subsurface, oleh karena itu memerlukan satu pembuktian, ya, melalui dengan pengeboran. Sebelum dilakukan pembuktian pengeboran, ya tentu dilakukan kajian-kajian. Ya. Apa sih dicari persamaannya, kemungkinan-kemungkinan, agar dalam pembuktian tadi melakukan pengeboran tidak meleset, tidak buang-buang uang, kurang lebih bahasanya seperti itu. Nah, di dalam beberapa step, ya, baik dari sebelum pengembangan persiapan tadi sampai pembuatan feasibility study, ya, sampai exercise pengeboran, lalu pekerjaan power plant, ya, pekerjaan Maaf Pak Reki, sinyalnya putus ya. itu feasibility study. Mati gambarnya. Oke. Ya Pak, silakan Pak. Oke, ya. Next slide. Saya masih ada waktu ya Pak Jatmiko ya. Ya. 8 menit lagi Pak. Ya, Indonesia ya, ke depan di dalam transisi energi memastikan bahwa dengan adanya pajak dari emisi karbon, ya, diharapkan ke depan tentu kita lihat sendiri ya, tidak mungkin lagi ke depan itu generasi dengan mobil-mobil yang pakai bensin. Ke depan semua peralatan dan semua itu akan berubah menjadi listrik semua, ya, penggunaan energi listrik. Nah, Indonesia saat ini juga sudah memastikan pada tahun 2060 dari panas bumi itu kurang lebih bisa 18 gigawatt dengan dari potensi yang 23 gigawatt ya. Nah, tentu teknologinya tadi tidak hanya untuk listrik, bisa juga untuk teknologi lainnya seperti pemanasan diambil pemanasan untuk baik pemanasan ruangan di daerah-daerah yang dingin maupun juga pengeringan. Next-nya ya. Di dalam program panas bumi, ya, lihat pemerintah pun ya, sudah menyampaikan beberapa target, ya, misalnya sampai tahun 2035
yang begitu serius. Nah, sehingga SDM dari panas bumi ya, tidak hanya S1, S2 ya, maupun juga dari Unsada, khusus dari pemahaman yang lebih manajerial ini juga dapat mudah-mudahan bisa menjawab tantangan kebutuhan sumber daya manusia ke depan. Next-nya. Next slide-nya. Ya. Sedangkan untuk penyediaan tenaga listrik ke depan pun juga pemerintah telah membuat satu simulasi penggambaran target ke depan bahwa dipastikan ke depan itu peran dari PLTP atau pembangkit listrik panas bumi ya harus bisa dikuasai oleh bangsa kita, gitu, orang-orang kita. Kenapa? Karena energi panas bumi ini tidak bisa diekspor, ya tidak bisa diekspor. Satu-satunya harus dikonversi menjadi energi listrik baru bisa diekspor. Nah, inilah ke depan ya saya pikir menjadi satu tujuan pemerintah. Saya yakin sekali ya mudah-mudahan ke depan Indonesia pun juga bisa mengekspor energi terbarukan. Tidak hanya saat ini mengekspor TKW, tapi ya, ke depan insya Allah kita memastikan mengekspor energi terbarukan. Next-nya. Next slide. Ya, risiko mungkin ya, pemahaman risiko ya. Nah, beberapa implementasi pajak dari karbon ya, kita lihat Indonesia pun sudah siap ya, Kementerian Keuangan sudah membuat satu aturan main. Jadi ke depan itu pun Indonesia bagian dari negara yang akan memajaki ya, penggunaan energi kotor. Ya, ini satu langkah yang serius ya, bahwa Indonesia walaupun negara kita baik tergantung saat ini dengan energi batu bara dan migas, namun karena tuntutan masyarakat di dunia ya sangat mengharapkan bahwa ke depan itu ya dunia jangan sampai hancur dengan adanya peningkatan air laut yang naik ya, yang suhunya di atas 3 derajat gitu. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan kesiapan kita semua di program S2 pun bisa memahami dan terdorong ya di dalam satu sistem kenegarawan tadi ini ya tidak hanya sebagai penonton tapi kita pun ikut bagian dari merubah peradaban yang lama menjadi peradaban yang baik. Next slide-nya ya. Nah, ini beberapa overview mengenai ekonomi karbon ya, itu pun juga menjadi satu ke depan bisa diperjualbelikan dan saat ini sudah dimulai bagaimana stimulasi mendorong agar energi terbarukan itu ya, menjadi bagian dari kebutuhan Indonesia, kebutuhan masyarakat dunia. Next-nya. Nanti slide semua ini kami akan kirimkan pula ya. Teman-teman semua bisa mendapatkan gambaran dari slide apa yang saya sampaikan. Begitu pula juga ya selalu orang menyampaikan bahwa di panas bumi risikonya tinggi. Sebenarnya bukan risikonya tinggi. Ya, risiko pada panas bumi itu 50%, 50-50. Ya. Ya. Namun bahasanya yang tepat adalah biayanya mahal. Di depan itu biayanya mahal. Untuk memastikan resource-nya. Nah, inilah yang pelan-pelan kita harus memahami. Jangan sampai kalau dikatakan risikonya tinggi, lalu bagaimana kalau tidak dilakukan? Mitigasinya apa? Inilah ya, mudah-mudahan dalam satu semester kita memahami benar bahwa risiko itu mitigasinya bagaimana, dan setelah itu setelah termitigasi, ya apa yang harus dilakukan dan agar tercapai suatu PLTP yang harganya bisa kompetitif. Next-nya. Dukungan pemerintah luar biasa. Ya, saya karena dari BUMN, ya, saya mengikuti sendiri bagaimana pemerintah
telah menyiapkan regulasi yang terlengkap di antara energi terbarukan lainnya. Yang panas bumi ini menjadi perhatian pemerintah. Ya, Indonesia harus kembali ke titahnya. Inilah ya, pemerintah di Kementerian Keuangan pun sudah membuat satu paket, yaitu de-risking mengurangi risiko dan melalui pemerintah langsung masuk ke eksplorasi. Ya, pemerintah masuk ke eksplorasi membutuhkan juga SDM di sini. Ya. Begitu pula juga dengan teksnya, pajak pun juga pemerintah memberikan berbagai macam insentif. Ya. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan garansi jaminan ya, beberapa proyek yang diberikan pemerintah. Dan juga akses pada pendanaan. Nah, next-nya, kalau tantangan lainnya tentu kan ada hal-hal lainnya, tapi saya yakin bahwa dalam satu semester pemahaman itu ya, bisa lengkap. Ya. Dan untuk mencapai 2045, ya, rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, ya, pemerintah telah memberikan berbagai macam tadi saya sampaikan di dalam slide-slide saya. Ya. Lalu kecuali itu pun juga kita kenali sendiri bahwa tantangan panas bumi ya tidak hanya dalam resiko, tapi pengusahaan itu sendiri. Ya, pengusahaan itu sendiri yang biasanya dibilang bahwa soal pengembangnya itu harus memiliki 5C, ya, harus memiliki capital, ya, capital, collateral, capability, terus condition, ya, ini hal-hal ini. Sedangkan tantangan yang ada ya di dalam slide saya di sini di bawah, tantangan yang ada ya untuk panas bumi tidak separah dengan energi-energi lainnya. Artinya tidak terlalu ruwet karena panas bumi adalah energi bersih lingkungan. Bagaimana sekarang ini manusianya ya membangun satu proses bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Ya, kalau tidak memahami mengenai energi panas bumi, bagaimana bisa mensosialisasikan kepada masyarakat? Demikianlah, mudah-mudahan sudah sampai 30 menit ya materi ini. Dalam satu semester, rekan-rekan semua bisa menguasai dan percaya bahwa 6 bulan satu semester bisa menjawab bagian dari program S2 di Unsada. Demikian Pak Jarmiko, terima kasih. Maaf Pak Riki, kalau masih ada waktu Pak, kalau mau masih menambahkan materinya Pak. Saya berharap bahwa waktu saya ini saya berikan untuk tanya jawab. Oke. Terima kasih Pak Riki atas paparannya. Tadi yang bisa saya catat ya, yang pertama kita perlu melakukan istilahnya menjemput zaman ya, di mana pada tahun 2045 nanti menyambut 100 tahun Indonesia merdeka, kita sangat perlu sekali melakukan teknologi konversi energi terbarukan, terutama di panas bumi, di mana nanti pada tahun untuk menyambut 100 tahun Indonesia merdeka itu kita perlu menunjukkan bahwa energi terbarukan di Indonesia itu dapat memenuhi target-target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian peluang SDM, di mana di pengembangan energi panas bumi itu difokuskan bahwa di dalam mengembangkan energi panas bumi adalah multidisiplin. Jadi hampir semua ilmu itu sangat berperan sekali dalam mengembangkan panas bumi. Kemudian di dalam pengembangan panas bumi tadi diterangkan ada 8 fase ya, di mana masing-masing fase itu akan memerlukan SDM yang unggul, sehingga fase-fase itu dapat berhasil untuk pengembangan panas bumi. Nah, kemudian di dalam pengembangan panas bumi juga agar lebih cepat itu maka ada semacam stimulasi ya. Tadi stimulasi yang salah satunya adalah tentang karbon ya. Jadi dari karbon kita pengembangan panas bumi dapat diringankan dengan penjualan karbon. Kemudian
menurunkan resiko biaya mahal, menurunkan resiko teknis dan biaya dalam pengembangan panas bumi melalui mitigasi yang dilakukan sebelum melakukan pengembangan. Nah, untuk itu kami persilahkan peserta webinar apabila ada pertanyaan bisa melalui chat atau present langsung di webinar. Nah, ini ada pertanyaan dari chat dari Pak Dewanto Fajri, itu mahasiswa S2 Unsada saat ini. Mengapa dalam beberapa tahun terakhir penggunaan energi geotermal di dunia meningkat, khususnya banyak ditemukan di negara berkembang. Kemudian, mengapa panas bumi belum dikembangkan secara maksimal di Indonesia? Bagaimana solusinya? Kemudian, apa saja kendala untuk mengembangkan energi yang berasal dari panas bumi dan bagaimana mengatasinya? Mungkin Pak Riki bisa menjawab Pak pertanyaan di chat ini dari Pak Dewanto. Silakan Pak Riki. Jadi begini ya. Sebenarnya Indonesia juga tidak jelek-jelek amat sebenarnya ya. Bayangkan aja Indonesia sudah mengembangkan itu sekitar 2,2 giga ya dibandingkan dengan dengan negara lain. Kita lihat misalnya di dalam 10 tahun belakangan itu pun juga ya pembangunan yang ada di Indonesia mestinya tidak jelek-jelek amat ya. Namun begitu kita lihat potensinya, tentu ya namanya kita ingin mengembangkan lagi harus lebih banyak lagi. Mungkin ada isu, mungkin ada pemikiran bagaimana seperti di Turki. Turki yang begitu maju, pesat ya, dia mengembangkan panas buminya. Ya, tentu pemanfaatan panas bumi di sana tidak hanya untuk listrik, tapi dia juga untuk pemanas ruangan, untuk pengeringan dan sebagainya. Itu terbantu dengan adanya iklim di sana. Namun saya yakin ya, karena Indonesia juga tidak terlalu jelek-jelek amat ya. Coba bayangkan saja di Amerika yang di dalam 10 tahun belakangan ini pembangunannya juga tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak ya. Pengembangan panas bumi, dan sedangkan di Indonesia ya bisa mengikuti ya, saat ini bayangkan sudah 2,2 dan program ke depan ya, saya yakin ada penambahan ya, dari Dieng 42 sendiri 110, terus juga dengan Dieng 3, Dieng 4 insya Allah, dengan lalu proyek-proyek lainnya ya, itu pun saya melihat beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh PGE ya, dan PLN sendiri di NTT itu pun juga 2x40 mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Nah, hal-hal inilah. Jadi informasinya memang belum lengkap. Jadi seolah-olah kenapa kita sedikit dan informasi ini dibandingkan dengan potensinya. Saya pikir ini baik. Saya mendorong teman-teman semua, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ya mari kita sama-sama kita ikuti, memahami bagaimana bisnis panas bumi, terus kita peran apa yang bisa kita lakukan di situ. Kira-kira itu bisa menjawab. Mudah-mudahan pertanyaan saya sudah lengkap. Atau ada pertanyaan lain lagi dari tadi siapa? Dari Pak Dewanto. Pak Dewanto, kira-kira bagaimana Pak Dewanto? Silakan. Anda bisa juga bicara kalau mau menambahkan. Oke, terima kasih Pak Riki. Oke. Pak Dewanto, ada ini yang masih kurang Pak Dewanto? Atau dari peserta yang lain, silakan. Ini sebenarnya topiknya sangat menarik sekali ya. Karena kalau kendala ya. Kendala Pak, silakan Pak. Kalau kendala itu apapun juga di dalam pelaksanaan proyek di Indonesia saat ini, bukan di Indonesia aja, di dunia itu pasti ada kendala. Kendala harus ada mitigasinya. Kendala ya, kita keluar dari rumah aja ada kendala. Ya. Kita bangun pagi aja ada kendala. Mau olahraga aja ada kendala. Aduh males nih pagi-pagi dan sebagainya. Nah, tapi kita harus memikirkan mitigasinya. Untuk pengembangan proyek panas bumi maupun energi terbarukan, kendala terbesar yaitu pemahaman mengenai bisnisnya. Ya. Di dalam program 6 bulan, 1 semester, saya yakin kita akan memberikan suatu
Coba tes. Halo, Pak Riki. Maaf, mungkin Pak Riki jaringannya bermasalah ya. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, mungkin sambil nunggu jaringannya bagus lagi Bapak Riki, mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chat dulu ya. Nanti akan saya sampaikan apabila sudah Pak Riki sudah sambung lagi. Masih nyambung Pak, Mas Bangun ya, Pak Riki ya. Hilang Pak Riki. Mana Pak Riki ini? Sebentar ya, nunggu Pak Riki dulu nih, Pak. Pembicaranya malah. Maaf ya teman-teman, tunggu sebentar Pak Rikinya ada masalah jaringan sebetulnya. Hilang. Mas Bangun bisa dihubungi Pak Rikinya Pak, Mas Bangun mungkin melalui telepon atau WA. Ya, masih mute Pak Aep, Pak Aep mute. Silakan Pak Aep. Halo Pak Aep, apa kita tunggu dulu ya Pak Aep ya. Halo Pak Aep. Mungkin sambil nunggu Pak Riki, kalau ada pertanyaan tentang pasca Unsada silahkan dari teman-teman.
Nah, ini ada pertanyaan Pak ini. Nah, ini pertanyaannya nanti masih nunggu Pak Riki ya. Silakan kalau ada yang bertanya dulu tentang seputar sekolah pasar sarjana, nanti biar bisa dijawab oleh Pak Aep sebagai Kaprodi. Nggak ada dari teman-teman. Suara saya oke kan sekarang kan? Oke, iya Pak, maaf Pak, silakan Pak Riki. Oh, saya bisa terpental ya? Mohon Nah, maaf deh. ya Pak. Silakan Pak, mungkin tadi yang Jadi itulah, jadi beberapa tantangan. Saya pikir satu, bagaimana pemahaman mengenai bisnis itu sendiri. Ya, jadi karena tidak memahami bisnis itu sendiri, begitu biayanya besar. Ya, yang saya sudah sampaikan di dalam paparan saya kan ada 5C. ya. Ya, 5 penting tuh. Ya, kapasitas, karakter dan sebagainya ya. Nah, itulah belum dimiliki ya oleh pengembang Indonesia, pengembang Indonesia. Sehingga kita bagaimana kita bisa mengerjakan kalau kita tidak bisa menguasai itu gitu. Mohon maaf sekali, mungkin bahasanya banyak kan maklarnya lah gitu. Mohon maaf deh. Mohon maaf ya. Ya gitu, kira-kira begitu jawabannya. Ya Pak, ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Satrio Pak. Ya, silakan. Pak Riki izin bertanya, melihat Silakan. begitu besarnya investasi yang harus disiapkan untuk PLTP, Ya. berapa lama payback period ya Pak untuk pengembangan geothermal? Silakan Pak. Ya, baiklah. Jadi untuk ya 55 proyek pekerjaan ya, 55 proyek pekerjaan itu, proyek itu sebesar kurang lebih itu sekitar 220 juta US dollar. Ya, Geodipa mengerjakan di Dieng Patuha itu totalnya sekitar 450. Mudah-mudahan sih sekitar 400 saja ya. Dan yang menariknya di dalam 450 itu tidak seluruhnya uang, banyak sekali dapat grant, ya, dapat grant itu hadiah lah ya, baik dari teknologi karena apa? Bersih lingkungan, ya dari GCM aja 10 juta US dollar, terus dari Clean Energy Fund dia dapat 35 juta US dollar. Jadi ini menarik, jadi biayanya tidak 450 semua uang dari pendanaan, tapi itu pun juga mendapat grant lah, hadiah. Ya, dan itu untuk 110 ya, kalau 55 sekitar 220 juta US dollar. Cukup besar. Dan saya yakin di energi terbarukan lainnya tidak sebesar itu gitu. Nah, ya ini perlu SDM, pemahaman SDM, kita perlu orang-orang Indonesia. Ingat 2045 jadikanlah Indonesia Geothermal Center of Excellence, ya, kira-kira seperti itu. Silakan Pak Jatmiko. Ada pertanyaan dari alumnus Pak, dari alumnus S2 Unsada, Pak Ya. Maukre ya. Ya. Sesuai dengan informasi dari Pak Riki bahwa pemerintah sudah memberikan insentif bagi industri yang berhubungan dengan energi, termasuk energi terbarukan. Ya. Menurut Bapak sebagai government, apakah startup di bidang energi terbarukan ini tumbuh juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah? Contohnya contoh bagus yang dilakukan oleh Wika yang mengambil alih produk motor ini apa, gesit ya nih, gesit dari ITS. Jadi apakah jika ada produk-produk lain yang inisiasi mana tadi? Ya. Terlalu panjang. Biasanya juga akan mendapatkan perhatian yang sama. Gimana ini pendapat Pak Riki tentang posisi ini ya? Silakan Pak. Saya yakin pendapat saya juga sama dengan pendapat pemerintah lainnya atau pendapat Pak Profesor Jatmiko dan teman-teman lainnya. Jadi gini pendapat saya, marilah jangan lekas lelah. Kita harus mencari terobosan, ya.
kita bersyukur ada contoh tadi kan Wika dan ITS. Nah, kita harus juga membangun suatu terobosan-terobosan. Pemerintah tidak akan menghalangi. Saya yakin tidak akan menghalangi. Apalagi startup ya, terobosan-terobosan itu tidak meminta tidak meminta PMN dari pemerintah, tidak meminta subsidi dari pemerintah. Ya, hanya regulasi-regulasi saja, tapi tidak meminta uang dari pemerintah. Ya, oleh karena itu saya berharap sekali teman-teman semua jangan cepat lelah. Ayo marilah kita sama-sama cari terobosan-terobosan itu sendiri. Ya, jadi itu aja, bentuknya apa? Ayo mari kita cari apa yang kira-kira mungkin. Ya, kita jadi startup lah. Coba bayangkan si siapa Gojek itu. Gojek luar biasa, dia bikin startup, bisa mendapatkan pendanaan begitu besar dengan ide-idenya aja. Dia bikin ya, nanti dia mau membuat suatu transportasi motor betul-betul pakai elektrik semuanya. Sekarang udah sebagian kan. Wah, itu kayak gitu begitu kan, ide-ide yang tadinya nggak mungkin ya jadi mungkin gitu. Nah, ini mesti ada orang-orang yang tidak punya lelah. Janganlah kita lelah berpikir, lelah bekerja gitu. Ayo mari kita sambut ini semua kondisi-kondisi baru ya, dan kita tetap semangat dengan berpikir positif. Itu mungkin jawabnya Pak Jatmiko. Ya. Terima kasih Pak Riki. Mungkin semoga bisa menjawab ya pertanyaan tadi. Ada pertanyaan satu lagi dari Pak Bimo Ibrahim, dia mahasiswa UMJ Pak. UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta ya ini ya. Jadi untuk masa operasional power plant geothermal itu apa lebih lama dibanding power plant lainnya? Dan mekanisme atau biaya maintenance selama operasional itu, kemudian power plant tenaga geothermal apa relatif lebih murah dari power plant lainnya? Jadi ini lifetime operasional sama biaya maintenance Pak yang ditanyakan. Silakan Pak. Halo Pak Riki. Putus lagi ya Pak Riki. Masih mute Pak Riki, maaf. Halo. Ya, silakan Pak. Saya sudah pencet-pencet, mute-nya itu nggak bisa-bisa. Silakan Pak. Ya, pertanyaannya baik ya. Jadi investasi yang sekitar tadi 220-an juta US dollar, payback-nya itu rata-rata sekitar 7-8 tahun. Payback pengembalian uang. Setelah itu dia hanya untung-untung saja. Ya, biaya operasinya tuh ya untuk 55 megawatt hanya sekitar sekitar 1,9 sen operasinya tuh ya per KWH ya. Per KWH 1,9 sen. Rata-rata 1,8 sen. Bahkan swasta tuh tidak mau kasih tahu karena bisa di bawah itu. Geodipa aja sekitar 2 sampai Dieng yang agak mahal ya sekitar 3 sen. Ya saya buka-buka aja supaya apa? Supaya tetap kita harus memacu operation cost bisa tinggi. Lifetime-nya di Kamojang, coba bisa kita lihat. Kamojang itu 40 tahun sudah. Sedangkan Gunung Salak, terus Darajat, Wayang Windu dan sebagainya ya tadi itu dia sudah mencapai hampir 30 tahun. Di Amerika, di negara-negara lain udah 100 tahun. Jadi ya bisa bayangkan itu cycles-nya begitu panjang ya. Dan biaya operasinya murah. Mestinya bisa cari terobosan agar harganya bisa lebih terjangkau lah gitu ya. Saya jangan bilang lebih murah tapi terjangkau. Ya, namun dengan kondisi seperti itu tidak sembarangan pengembang yang bisa masuk. Karena pengembang juga harus benar-benar yang punya lifetime-nya jangka panjang gitu. Ya, punya ini passion lah. Ya. Kalau nggak punya passion di panas bumi, dia lebih baik cari energi lain. Karena energi lain lebih cepat dia. Gitu. Apalagi tadi efisiensi udah, lifetime udah, ya. Operasi udah, terus apa lagi? Mungkin Pak Jatmiko bisa nambahin juga. Mungkin kalau saya simpulkan gini gimana Pak? Apa biaya yang tinggi itu di awal. Ya. Jadi setelah biaya tinggi itu selesai baru PLTP itu menikmati hasilnya ya Pak. Begitu ya Pak? Ya. Betul tuh. Jadi memang
karena biaya investasinya untuk ngebor-ngebornya itu di awal, dan biaya ngebor-ngebor itu kan ternyata juga tidak ada pinjaman bank. Ya ini kan bank mana yang mau memberi pinjaman ngebor-ngebor gitu, itu sulit. Nah ini jadi kendala ya, tapi bukan risiko tinggi, ya, tapi menjadi kendala ya, biaya besar. Tapi setelah itu, coba bayangkan aja, dia ngebor satu sumur bisa 20 megawatt, 30 megawatt, itu kan luar biasa. Apalagi tadi Pak Jatmiko, mungkin bisa Pak Pertanyaannya sudah selesai Pak, karena tidak ada lagi nih. Atau saya buka lagi, mungkin bisa langsung ya teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung berbicara di sini. Silakan. Ada? Nggak ada. Ya, Kayaknya mungkin Pak juga paham semua ini Pak. ya, mungkin juga Pak Jatmiko bisa ikut nerangkan juga ya. Jadi di kelas kita ini yang karena kita kan pengajarnya di kelas kita ya mungkin juga di kelas kita juga kita mengajarkan perhitungan cadangan ya Pak. Iya betul. Ya, jadi cadangan. di Unsada ini untuk konversi geothermal itu saya sendiri yang mengajar tentang subsurface hingga pemboran ya. Kemudian juga Pak Riki ini di bidang manajemennya sangat luas sekali. Jadi kalau kita berdua ini dipadukan ya insya Allah ilmunya geothermal akan bisa dipahami semua Pak Riki ya. Semoga juga SDM yang kita hasilkan dari Unsada ini juga nantinya juga akan bermanfaat untuk pengembangan geothermal. Masih ada lagi ya, silakan kalau izin. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Agung Syanipar. Ini mahasiswa S2 ini. Ya. Mohon izin bertanya Pak, dengan kebutuhan modal yang besar dan payback yang cukup lama, apakah bisnis geothermal cukup menarik untuk swasta? Silakan Pak Riki. Ya, jadi tadi kan payback-nya sekitar 7-8 tahun, biayanya cukup besar. Ya. Namun kalau pengembangan yang tidak punya passion, passion panas bumi di Indonesia belum banyak lah ya, belum banyak. Tapi kalau di luar negeri banyak itu pengembangan itu. Ya, modalnya cukup besar dan developer juga mau. Namun bagaimana saat ini kita bisa meyakinkan developer luar negeri bisa bekerja sama dengan developer Indonesia membangun di Indonesia, ya. Jadi karena ini kan melibatkan berbagai faktor kan, kerjasama itu risikonya bagaimana, orangnya jujur apa enggak, yang 5C tadi yang saya sampaikan 5C, ya, jadi terpenting adalah karakter. Kalau bisnis itu adalah karakternya, bisnis karakter. Terus nomor C kedua apa? Kapasitasnya, ya. Terus nomor 3 apa? Capitalnya. Punya nggak capitalnya? Terus keempat apa? Conditionnya. Ya, gimana kondisinya? Ya, kelima itu di slide saya mengatakan ya, conditionnya sudah, karakternya sudah, capitalnya sudah, kolateralnya, jaminannya bagaimana? Jadi 5C ini penting. Nah, pemerintah sudah menutupi ini. Tapi tidak semua juga serta-merta diberikan. Case per case pemerintah akan memberikan. Ya, betul nggak orang ini diberikan jaminan? Bagaimana supaya jadi jangan juga dia klaim ke pemerintah. Kita punya pengalaman. Itu Dieng Batuha itu pada tahun 97-98 jadi bajakannya orang asing. Ya, karena pada waktu itu pemerintah memberikan jaminan. Memberikan jaminan. Ya, pas sudah memberikan jaminan, ada Krismon 9698 pada saat itu. Si developernya langsung mengklaim. Diklaim, dibilang ini cadangannya besar, banyak, bla 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 bla, terus diambil uang saja. Nah, ini pemerintah belajar dari pengalaman itu, sehingga pemerintah pun sudah membuat kepanjangan tangannya, yaitu PII. Ya, PII itu Persero juga yang ada di Kementerian Keuangan, menjadi penjaminan infrastruktur Indonesia. Sebagai penjaminan, dia masuk di situ. Ya, jadi tidak langsung ke pemerintah. Kalau langsung ke pemerintah nanti kena APBN kan repot. Jadi taruhlah PII. Nah, jadi berbagai macam tadi saya pikir dalam menjawab pertanyaan ya. Untuk pengembang Indonesia ya baru 1 ya. Yang saya lihat mungkin 2 ya, mohon maaf 2 lah.
tapi tidak 100%. Dia bekerja sama juga dengan developer luar. Satu siapa? Supreme, ya, itu Supramu pengusaha baru itu luar biasa itu. Pak Supramu, terus kedua Medco. Ya, Medco. Jadi itu pengusaha Indonesia developer yang real saat ini ya. Yang lain saya masih belum lihat itu. Mudah-mudahan nanti akan tumbuh lagi pengembang-pengembang yang banyak dari nasional bekerja sama dengan pengembang luar negeri. Demikian Pak Jamil, itu mau menambahkan silakan. Terima kasih Pak Riki. Mungkin saya mungkin ini karena waktunya udah hampir jam 12 Pak. Jadi mungkin terakhir dari saya Pak, mungkin kalau kita lihat sebenarnya drilling rigs itu merupakan yang paling besar ya Pak potensi kegagalannya. Nah, sekarang ini kan ada kebijakan dari pemerintah yang namanya drilling campaign yang akan drilling exploration dilakukan oleh pemerintah Pak di beberapa daerah. Nah ini bagaimana tanggapannya Pak Riki nih? Kira-kira ini bisa membantu pengembangan geothermal nggak? Jadi pemerintah melalui PT SMI, ya PT SMI Sarana Multi Infrastruktur sebagai pendana, ya dia sudah dengan dia pendanaan, dia bilangnya adalah mixing, ya dia ngambil dia pendanaan Indonesia, dia sekitar 3,1 atau 3,5 triliun ditambah dengan pendanaan dari luar, dari World Bank. Jadi pemerintah akan melakukan pengeboran. Di mana itu? Di Wesano, NTT. Wesano, terus di Jailolo, di Halmahera, terus di NTT lagi, di Nage, terus di Sulawesi. Melakukan 4 lokasi tadi. Pendanaannya dari pemerintah untuk pengeboran. Ya, setelah itu memastikan bahwa panasnya ada, memastikan juga di situ luasannya ada, ya nanti dilakukan tender, diharapkan pengusahaan akan masuk, tidak lagi melakukan eksplorasi. Kira-kira begitulah Pak Pajatmiko. Nah ke depan pemerintah pun tidak hanya melakukan menyediakan program yang dilakukan oleh pemerintah pun juga mendorong swasta untuk melakukan pengeboran eksplorasi, dipinjamkan uang. Ya, jadi kalau pemerintah tadi melakukan eksplorasi, kalau gagal nol ya, nggak ada masalah, tidak ada yang rugi. Tapi kalau swasta masuk, kalau mau gagal dia hanya mengembalikan 50%. Ini juga sebagai insentif kepada swasta. Demikian Pak Jatmiko. Ya. Ini ada satu lagi Pak pertanyaan Pak. Silakan. Jadi mohon izin Pak bertanya untuk kandungan produk dalam negeri dalam pembangunan PLTP sampai saat ini berapa persen kira-kira, dan bagaimana untuk peningkatan TKDN ke depannya? Silakan Pak. Ya. Jadi TKDN itu ya suatu hal yang menarik, ya merupakan bagian juga dari tantangan. Ya, regulasinya sih warningnya baik, tapi mesti dilengkapi juga dengan kebijakan-kebijakan yang lebih soft gitu. Untuk panas bumi katanya 40%, saya sendiri juga khawatir ya, karena Indonesia belum bisa bikin pipa, terus belum bisa bikin macam-macam ya. Nah, jadi disiasati dengan walaupun tidak bisa bikin di Indonesia, tapi jasa-jasa lainnya lah di Indonesia, sehingga totalnya itu bisa mencapai 40%. Di Indonesia untuk panas bumi tidak ada masalah, ya. Walaupun TKDN yang di pikiran mahasiswa, pikiran universitas kan harus segalanya di Indonesia. Ya. Jadi ini misalnya pipa, tidak harus pipanya bikinan di Indonesia, bikinan di luar, tapi diluruskan di Indonesia, diulir di Indonesia, sudah bisa di Indonesia. Kira-kira begitu. Nah begitu juga dengan teknologi lain, turbin dan sebagainya. Demikian Pak Jatmiko. Ya, terima kasih Pak Riki. Ini mengingat waktunya Pak sudah habis. Mungkin terima kasih Pak Riki atas penjelasan dan jawaban-jawaban pertanyaannya. Semoga semua yang dibicarakan di webinar saat ini bermanfaat sekali untuk teman-teman semua dan terutama untuk pengembangan panas bumi. Nah, untuk itu kami kembalikan ke Pak Bangun ya.
Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mungkin pindah ke acara terakhir, sambutan penutup dari Pak As. Mungkin di sini Pak As, saya lihat banyak sekali, ada dari UMJ, ada dari luar, ya. Ada dari luar Jawa juga banyak nih, mahasiswa alumni juga ada. Mungkin bisa memberikan closing, silakan Pak As. Baik, terima kasih Pak Aib. Prof. Riki, terima kasih atas kuliah pada hari ini yang memberikan Terima kita kasih, Pak. pencerahan terhadap potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di Republik ini. Mudah-mudahan kita semua sebagai warga Indonesia yang terdidik dapat membidik hal ini menjadi lebih baik lagi. Jadi bagi yang baru ya akan bermasuk, tolong untuk dapat serta kita mengisi derap langkah pembangunan dalam bidang energi terbarukan melalui pembekalan pengetahuan dalam level S2 di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Persada. Dan barangkali juga ada ya hal yang mungkin perlu kita ketahui bersama. Saya juga kira-kira baru tahu setengah tahun yang lalu bahwa Pak Prof. Riki ini sebagai Direktur Utama PT Geo Dipa, itu saya tanya, Dipa itu apa? Kalau geo bumi gitu kan. Ternyata Dipa itu dari Dieng Patuha. Jadi kalau OBKP ini adalah Dieng Patuha. Jadi saya baru tahu itu bahwa PT Geo Dipa itu wilayahnya dari Dieng Patuha. Dan sebagai informasi, terima kasih Pak Riki, kami telah pernah ekskursi ke PT Geo Dipa yang ada di Dieng, dan juga baru saja juga ada di Kamojang. Dengan memberikan wawasan yang lebih pada mahasiswa, tidak hanya teori saja, tetapi di lapangannya seperti apa, pemanfaatan untuk masyarakatnya kayak apa, dan seterusnya. Baik, kiranya demikian, dan sekali lagi bahwa prosperity bangsa ini tidak bisa diraih begitu saja tanpa peran serta teknologi. Dan Prof. Riki, terima kasih, ini sertifikat dari kami untuk Prof. Riki, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya, terima kasih kembali, Pak. Terima kasih Prof. Riki. Nah, mungkin ini Pak Rasio, jangan lupa itu apa namanya, kalau nggak salah ada tadi kan ada apa namanya voucher apa supaya peserta bisa mendapatkan voucher Ya, apa gimana? ada door prize itu Pak. Udah ya? Oh, door prize. Door prize. Ini Mas Bangun mana nih Mas Bangun? Mas Bangun. Jadi sebelum ini langsung saya tutup, tapi kemudian dilanjutkan dari Mas Bangun untuk untuk masalah voucher tadi ya. Ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak As. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Bangun, silakan. Izin Pak, izin. Iya, terima kasih kepada dosen pembicara dan juga dosen moderator atas pemaparan materinya. Untuk acara berikutnya yaitu kita sesi foto untuk peserta penanya terbaik. Itu ada 3. Ya, yang pertama ada Mas Bimo Ibrahim dari UMJ, lalu ada Pak Maukre Hersusilo dari alumni, dan juga Pak Priyadi ya dari mahasiswa kita. Nanti setelah webinar ini kita tutup, mungkin yang sudah saya sebutkan nama-namanya nanti bisa menghubungi saya. Mungkin itu saja. Untuk yang berikutnya kita sesi foto, mohon untuk kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk membuka videonya. Kita akan melakukan sesi foto ya. Baik, saya akan mulai dari sekarang. Untuk kebetulan ini ada 5 halaman ya. Nanti kita akan di halaman pertama dulu. Mohon untuk videonya dihidupkan. 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang kedua. 1, 2, 3.
Oke, sekarang yang ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya yang keempat. 1, 2, 3. Terakhir ya. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu, teman-teman peserta webinar energi terbarukan. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Saya Bangun Novianto selaku pemandu acara. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan di webinar berikutnya kita bisa terselenggara dengan tema yang lebih menarik lagi dan juga dengan acara yang lebih dari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih.